Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Naam ikhwati rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita seputar Ad-Daulah Al-Umayyah, seputar sejarah Daulah Umayyah, di mana kemarin Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan apa itu Daulah Umayyah. Kemarin kita sudah mengerti bahwasannya pengertian daripada Daulah Umayyah itu ada tiga, ya. Pengertian dari Daulah Umayyah itu ada tiga. Yang pertama adalah adalah daulah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah turunnya Hasan, betul, tahun 41 Hijriah. Nah, kemudian yang kedua adalah kekhilafahan Islam setelah khilafah Mumtaz, khilafah Rasyidah atau khilafah Rasyidin. Kemudian yang ketiga adalah daulah Islam terbesar di dalam sejarah Islam. Dan setelah pengertian daripada Daulah Umayyah itu ada tambahan 5 dasumiyat biha, ya. Kenapa dinamakan sebagai Daulah Umayyah? Urutannya gimana sih? Habis makna Daulah Umayyah, berapa tahunnya sudah kita pelajari atau belum, Mas? Belum. Terus ada 14 khalifahnya? Belum juga. Oke. Berarti kemarin dari makna Daulah Umayyah yang ada 3 itu, kemarin kita langsung masuk ke dalam pembahasan limadza summiyat ad-daulatu al-umayyatu biha. Kenapa kok dinamakan Daulah Umayyah? Atau kenapa Daulah Umayyah dinamakan sebagai Daulah Umayyah? Dikarenakan kenapa? Kemarin kita sudah tahu bersama-sama bahwa dinamakan Daulah Umayyah karena nasab Bani Umayyah kembali kepada Umayyah Ibn Abdi Syams, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Kalau mau lanjut lagi bisa, ya, nanti insya Allah ta'ala. Kalau misalnya memang kita benar-benar pengen tahu ke atasnya lagi, ya biasanya nanti ketika kita ingin membahas nasabnya Nabi. Jadi nasabnya Nabi itu nanti ternyata sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita lanjut, Masya Allah kemarin ada pertanyaan yang bagus sekali. Yaitu, Ustaz, kalau Hasan apakah benar meninggalnya diracun? Betul. Akan tetapi banyak sekali yang mungkin, ya, dari kita kalangan kaum muslimin hanya mencari dari satu sumber saja dan langsung percaya. Sebagai mahasiswa, sebagai thalib jami'i, tentunya ya harapan daripada Ustadz Fahmi atau Pak Fahmi, ya, itu untuk senantiasa kita kritis dan memperhatikan dari mana sumber itu datang. Karena di dalam pelajaran tarikh itu atau sejarah itu ada kesempatan luar biasa luas, luar biasa emas, ya, sangat terbuka untuk orang-orang Syiah mencampurkan kedustaan, kebohongan cerita mereka ke dalam sejarah. Makanya kalau kita nggak teliti, wah, kacau. Kalau kita nggak teliti, kacau. Masa iya kita dalam sejarah pengen ngambil dari Syiah? Yang jelas-jelas ya musuhnya kita. Ya, mohon maaf,
ya, ketika kita melihat antara Sufi dengan Syiah sekarang bersatu, ya, untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau zaman dulu justru Sufi sama Syiah itu perang. Ya, kalau kita pernah mendengar kata assassin. Nah, orang kalau tahu assassin guys kok Cina atau dari Jepang atau dari Korea. Dan saya dengar katanya pemeran pertama terkenal film assassin itu dari Korea, benar apa enggak? Saya dengar. Ya, wallahu a'lam. Ya. Pokoknya gitu, intinya dari negara Asia, dari negara-negara Oriental, ya, negara-negara yang matanya agak sipit, ya, assassin. Padahal assassin itu ya pasukan Syiah itu sendiri, Hashashin, ya, yang nyimeng dulu, ya, yang nyedot dulu sebelum berperang supaya apa? Berani. Dan itu jadi musuh bebuyutannya Daulah Utsmaniyah. Jadi musuh bebuyutannya Daulah Utsmaniyah, Daulah Ottoman. Ya, karena Daulah Fatimiyah, ya, atau Safawiyah, ya, atau Syiah itu sering perang, ya, melawan Daulah Utsmaniyah. Kalau kita baca-baca mungkin pernah terjadi perang antara Sultan atau Khalifah, ya, sudah jadi Khalifah ketika itu, ya, Murad IV, ya, melawan Bektash Khan di dalam pembebasan Baghdad. Itu antara orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah melawan Syiah. Seperti itu. Nah, kita kembali lanjut. Ya, Ustadz, apakah Al-Hasan dibunuh dengan diracun? Betul. Akan tetapi tidak ada satu riwayat yang memastikan atau yang derajatnya sahih ataupun hasan yang mengatakan bahwasannya istrinya yang bernama Ja'dah bintu Ash'ad yang meracuni. Apalagi di sana ada cerita-cerita juga yang menyebutkan bahwasannya Ja'dah itu dijanjikan oleh Yazid bin Muawiyah. Bahasa kitanya, nek jenengan berani meracuni suami nih, jenengan itu nanti saya janjikan jenengan saya akan nikahi. Bukan nikahkan ya, tapi saya akan nikahi. In samamtil Hasan tazawwajtuki. Kalau jenengan berani meracuni Hasan, saya akan nikahin kamu. Tapi ternyata si Ja'dahnya dibohongi. Ya, habis diracuni Hasannya ternyata enggak dinikahi. Nah, ini dalilnya enggak jelas. Ya, karena kenapa? Karena ketika itu ada, ya, perkataannya Hasan juga yang mengatakan, ya, aku beberapa kali diracun, tapi baru kali ini aku merasakan sakit yang luar biasa. Nah, habis itu Husain bertanya, siapa yang meracuni? Karena Hasan hatinya adalah hati yang ingin melihat persatuan, tidak disebutkan siapa yang meracuni. Sampai sekarang bahkan Dr. Ali Muhammad As-Solabi pun, ya, itu tidak mengatakan siapa yang meracuni Al-Hasan bin Ali. Tidak berani mengatakan siapa yang meracuni Al-Hasan bin Ali. Ya, bisa jadi mungkin salah satu istrinya, ya, atau bisa jadi mungkin dari Bani Umayyah, ya, tapi tidak ada kejelasan. Kalau misalnya ketika itu Muawiyah yang meminta Yazid untuk meracuni Hasan, Hasan ketika itu sudah tidak punya pamornya lagi, sudah turun dari jabatannya. Demi apa? Ya demi persatuan. Dan bahkan sampai ada kisah ketika turunnya Hasan itu dikhianati, Hasan itu ditinggal pasukannya, Hasan itu sudah nggak punya kekuatannya lagi. Padahal di dalam, ya, perkataannya Hasan bilang apa? Laqad kanat jamajimul Arab biadi. Jamajim itu mas-mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamajim itu bentuk jamak daripada jumjumah. Apa arti kata daripada jumjumah? Jumjumah itu tempurung kepala. Maksudnya bagaimana? Laqad kanat jamajimul Arab biadi. Sungguh tempurung-tempurungnya kepala orang Arab itu ada pada tangannya saya. Yuharibuna man harabtu. Mereka akan berperang kalau saya suruh perang.
Wa yusalimuna man salamtu, dan mereka akan berdamai ketika saya suruh berdamai. Tarok tuha, saya tinggalkan kekhilafahan ibtigha wajhillah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, wa haqni dima'i ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi menahan pertumpahan darahnya umat Nabi Muhammad. Akhirnya Hasan. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Dan kemarin juga ada yang bertanya, Ustaz, katanya Hasan nikah berapa? 100 ya katanya. 200. Dan ternyata benar. Ya, ada yang meriwayatkan itu. Meskipun hanya bersandar kepada apa? Yuqol. Artinya apa? Dikatakan. Dan di dalam belajar, apalagi kita sebagai mahasiswa, ya itu nggak boleh bersandar pada yuqol, dikatakan doang. Katanya. Itu malah justru merendahkan martabat kita sebagai seorang mahasiswa. Oh, kalau hanya yuqol saja. Karena kalau dari segi angka, nggak makul, nggak masuk akal. Benar, memang ada yang meriwayatkan katanya ada 50 kali nikah. Ada yang mengatakan 60 kali nikah. Ada yang mengatakan lagi 90 kali nikah. Tapi semua 50, 60, 90 itu hanya bersandarkan pada yuqol. Dikatakan saja. Riwayatnya tidak. Yang lebih parah lagi, ya kalau nanti kita sampai kepada pembahasannya Husain, itu ya Allah, kok jadi penuh cerita khayalan ya, penuh cerita mistis. Jadi ketika kepala Husain dibawa, itu kotak yang membawa kepalanya Husain itu mengeluarkan cahaya. Sampai mengeluarkan cahaya, ya kemudian dibawa sama rahibnya, dibuka, ternyata apa? Kepalanya Husain bisa ngomong sama rahib. Apakah cerita yang kayak gini yang harus kita percaya? Padahal rawinya siapa? Tidak jelas. Derajat hadisnya apa? Jelas. Sebagai mahasiswa kita harus benar-benar baca, benar-benar harus mutolaah, benar. Karena dengan banyaknya baca, itu menguatkan bahasa gampangannya itu, menguatkan pasarannya jenengan. Mahal murahnya jenengan itu ada kekuatan baca. Ada dari kekuatan baca. Di awal-awal kalau nggak salah, Ana pernah menyinggung nama Moshe Dayan. Moshe Dayan ini otak di balik kemenangan orang-orang Yahudi di perang Yom Kippur, di perang 6 hari. Beliau ketika ditanya sama wartawan, ya, sama mudi, sama jurnalis, ya, itu ketika ditanya, boleh disebutkan rahasianya apa? Nggak takut ini pertanyaan kayak gini. Nanti kalau anak ucapkan, ya rahasianya kebongkar. Enggak. Karena wartawan itu sendiri tahu bagaimana keadaan kaum muslimin. Apa rahasianya? Bisa menang. Israel yang hanya dibantu oleh Amerika melawan negara-negara Arab. Tapi bisa menang Israel. Dan dengan kemenangan yang telak sekali. Hanya Moshe Dayan menjawab dengan wallahu alam, ya. Pokoknya di situ ada bahasa Inggris, tapi alhamdulillah ada terjemahan bahasa Arab. Sehingga saya hafalkan yang bahasa Arabnya. Beliau mengatakan, li'annal araba la yuhibbunal qira'ah. Karena orang-orang Arab, yaitu orang Islam, mereka tidak suka baca. Moshe Dayan sebagai jenderalnya, jenderal mata satu, jenderal bajak laut, karena mata satu, saya lupa sebelah kanan apa kiri, ya. Itu ketika ditanya, nggak nyebutkan karena saya dapat bantuan dari Amerika, karena tank-tank kita jauh lebih mutakhir ya, jet kita jauh lebih mutakhir ya, tentara kita terlatih. Nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Hanya satu jawabannya apa? Li'annal araba la yuhibbunal qira'ah.
Karena orang-orang Arab itu jamak daripada Arabi, yaitu alladzi yatakalam bil arabiyyah ajamian kana aw arabiyyah, yaitu orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, entah itu orang keturunan Arab ataupun non Arab kayak Bilal bin Rabah, kayak kita yang hidungnya nggak mancung, yang matanya nggak belok, tapi bahasa Arabnya mantap. Teman-teman kita yang sekolah di NU, itu bisa ngalahin orang-orang Arab dari segi apa? Baca kitab. Dari segi apa? Iqra. Benar. Itu bukti. Siapa saja yang mau belajar bahasa Arab bisa menguasainya. Insya Allah. Mau itu orang Indonesia kah? Mau itu orang Turki kah? Mau itu orang Rusia kah? Orang Uni Soviet ya kalau zaman dulu. Siapa? Imam Bukhari. Kita kira Imam Bukhari orang Arab? Bukan. Ya, bukan orang Arab. Abbas bin Firnas yang menemukan pesawat orang Arab bukan orang Spanyol. Gak ada keturunan Arabnya babar belas, tapi berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Dan kalau kita mau baca ya di Google itu ada manuskrip yang masih ya, sampai zaman sekarang itu ada tanda tangannya orang Kristen menggunakan bahasa Arab. Dan supaya orang tidak menyangka kalau dia orang Islam, di antara dua tanda tangannya dia masih meletakkan gambar apa atau menuliskan gambar apa? Salib. Itu saking luar biasanya bahasa. Nah, kembali ke pembahasan Al-Hasan. Jadi, terus jawabannya bagaimana? Betul kalau Al-Hasan itu diracun, akan tetapi untuk yang meracuninya, wallahu a'lam, ya, jika kita mau benar-benar menjaga martabat, menjaga kedudukan para sahabat yang dituduh oleh kebohongan-kebohongan itu, ya wallahu a'lam. Ya bisa jadi orang-orang Umayyah, ya bisa jadi juga salah satu istrinya, wallahu ta'ala. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya Muawiyah ataupun Yazid ya yang meracuni, sudah nggak punya kepentingan lagi Al-Hasan, udah nggak punya kekuatan lagi. Apalagi sudah balik ke Madinah. Full sekarang udah dipegang sama orang-orang Umayyah. Tapi meskipun begitu, ya itu tadi. Ya, wasiat daripada ya Al-Hasan ya, untuk bisa dikuburkan di kamarnya Aisyah nggak bisa. Ya karena itu tadi apa namanya? Fitnah asobiah, fitnah rasis. Ya, fitnah kebencian antara orang-orang Abbasiyah dengan orang-orang Umayyah. Mereka tidak mau menyetujui. Lah wong Utsman aja ya yang dia khalifah ketiga nggak dikuburkan di kamarnya Aisyah. Lah ini kok Al Hasan bin Ali minta dikuburkan di kamarnya Aisyah. Enggak. Akhirnya apa? Dikuburkan di Baqi. Tapi memang benar ya, ketika itu Al Hasan mengatakan kalau misalnya di dalam prosesi ya, di dalam permintaan saya ini ada ya geger gedeng ya, ada fitnah lagi, ada perpecahan lagi atau bahkan sampai pertumpahan darah lagi, ya udah nggak usah dipaksakan, cukup saya bisa dikuburkan di Baqi. Akhirnya beliau pun dikuburkan di Baqi. Nah, begitu ya Mas penanya. Dan nanti kita boleh baca sebanyak-banyaknya, baca buku apapun itu. Benar, karena baca itu punya kekuatan yang luar biasa, benar. Ya, baca itu punya kekuatan yang luar biasa. Kuatnya negara itu pasti di dalamnya ada kekuatan pembaca para penduduk. Kitanya aja yang nggak tahu. Kitanya aja yang mungkin tidak tahu. Rusia itu penduduknya suka baca. Jepang itu bahkan katanya ada patung anak miskin ya, bukti kalau dia miskin bawa kayu, sambil bawa kayu masih sempat baca. Kaum muslimin dulu jauh lebih keren lagi, apalagi kita punya Kitabullah, itu yang sering dibaca ya. Bahkan di perang Mu'tah pun sampai orang-orang Romawi itu mendengar ya dari kejauhan suara
kaum muslimin yang baca Quran itu kayak suara tawon di malam hari. Saking khusyuknya mereka membaca Al-Quran. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan membahas tambahan daripada makna ad-daulah al-Abbasiyah. Di situ ada sebenarnya hal yang belum saya tulis ya, setelah makna daulah Abbasiyah, makna daulah al-Umayyah. Ya, kemarin di situ ada tambahan yang bunyinya wattakhadzal Umayyuna atau wastamarrol hukmul Umawi ya ma yuqaribu. Nah, jadi di situ ada tambahannya yang kalau maknanya alhamdulillah kemarin kita sudah tahu. Ya di sini ada tambahan-tambahannya lagi. Kalau untuk PR-nya tuh bagaimana tuh nanti? Pak Paminya bagaimana ya? Ya? Di sini ada tambahannya, tambahan daripada makna tersebut ya. Gimana? Oh ya, siap. Poinnya berarti harus lebih singkat ya. Madinah Dimashq, Madinah Dimashq. Damaskus. Korban itu Nah, baik, ini poin-poin penting ya yang nanti akan ada penjelasannya. Mohon maaf, ini untuk pelajaran bahasa Arab lagi. Untuk pelajaran SKI enaknya pakai tulisan Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia aja. Oke, siap. Berarti nanti saya akan buka. Oke. Untuk kemarin alhamdulillah kita sudah tulis 3 maknanya. Ya, tidak 3 makna daripada Daulah Umayyah dan ini tambahannya ya di mana ittakhadal amawiyuna madinata Dimashq asimatan lahum wa maqarran daulati. Artinya orang-orang Daulah Umayyah akhirnya menjadikan kota Damaskus sebagai ibu kotanya.
sebagai ibu kota. Nanti kalau ditanya apa ibu kota Daulah Umayyah, Damaskus. Nah, kalau Daulah Abbasiyah nanti pindah-pindah. Nah, Daulah Abbasiyah nanti pindah-pindah. Dan yang terakhir ada di mana? Baghdad. Ya, yang sedih sekali. Nah, kita sedih sekali. Bisa hancur berkeping-keping. Bahkan nanti kalau kita mau banyak-banyak baca ya, atau kalau kita belum pengen baca ya, kita paling tidak buka YouTube, itu kita akan tahu kalau ternyata setiap orang Mongol datang ke satu daerah yang ingin mereka kuasai, itu infrastrukturnya mereka hancurkan juga. Nah, ini perbedaan antara orang-orang Mongol dengan orang-orang Eropa. Kita lihat bagaimana Andalusia. Infrastrukturnya masih ada kecuali hammaman. Kecuali kamar mandi, ya ada sebagian yang hancur. Dihancurkan oleh siapa? De Isabel la Katolika. Ratu Isabella. Yang katanya wanita terjorok di dunia ya. Nggak pernah mandi kecuali sekali. Ada yang bilang 2 kali. Sekali itu ketika dilahirkan karena dia ada darahnya sehingga harus dicuci. Ya. Kalau yang kedua kalinya ketika mau menikah dengan Ferdinand. Tapi ada yang bilang dia nggak mandi ketika nikah sama Ferdinand. Makanya ketika dua orang ini menguasai Andalusia, Granada yang terakhir, itu langsung disuruh menghancurkan hammamat. Kamar mandi disuruh dihancurkan. Karena menurut keyakinan dia, orang yang mandi itu sama dengan orang yang bermaksiat kepada Tuhan. Oke, kembali kepada ini. Nah, Damaskus itu dijadikan sebagai ibu kota Daulah Umayyah. Ya, kemudian wastamarrul hukmul Umayyyu ma yuqaribu wahidan wa tis'ina. Dan umur daripada Daulah Umayyah itu hanya 91 tahun saja. Sayang sekali. Ya, sayang sekali hanya 91 tahun. Idhakamu min sanati ihdawa arba'in, di mana mereka mulai berdiri pada tahun 41 ya, di mana Hasan ketika itu turun langsung naik Muawiyah bin Abi Sufyan ya, sampai ke tahun 132 Hijriah. Ya, hanya ya sekitar 91 tahun. Ya, khalifah pertamanya namanya Muawiyah, khalifah yang terakhir namanya Marwan bin Muhammad. Akhir kisahnya tragis ya, beliau dibunuh di gereja yang ada di Mesir oleh Juyush Musawwadah, oleh pasukan hitam. Pasukan hitam. Kenapa pasukan hitam? Iya, Daulah Abbasiyah. Dan kemarin kita sempat nyinggung kalau warna kiswah Ka'bah itu aslinya putih, kemudian diganti sama Abbasiyah jadi hitam. Ya, bentuk kebencian mereka yang teramat sangat kepada orang-orang Bani Umayyah. Nah, dan ini maksudnya apa ya? Kok ada kayak tanda salib? Jangan kita katakan ini tanda salib, tapi tanda plus. Kalau tanda salib itu harus panjang sedikit. Nah, ini sama insya Allah. Nah, ini alasan kenapa kok Daulah Umayyah itu menjadi daulah terbesar di dalam sejarah Islam ini. Di zamannya siapa? Di zamannya khalifah yang ke-10. Bernama siapa? Hisham. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Ya, dikatakan di dalam buku ini bahwasannya wa balaghatid daulatul umayyatu dzirwatat tisa'iha wa futuhatiha wa izdihariha bi ahdil khalifah al-ashir wa huwa Hisham ibn Abdul Malik. Jadi Daulah Umayyah itu mencapai puncak perluasannya ya, futuhat ya, futuhat itu pembebasannya, wazdihar perkembangan yang luar biasanya. Ya, bahkan di zamannya Al-Walid ibn Abdul Malik itu ada yang namanya tamhid. Tamhid itu bahasa kitanya atau dulu orang bilang paving block. Kalau zaman sekarang tamhid itu mengaspal jalan. Jadi benar-benar ketika itu Al-Walid bin Abdul Malik ya
itu benar-benar memperhatikan infrastruktur. Ya, benar-benar memperhatikan gimana caranya kemakmuran negara Islam itu dilihat dari infrastrukturnya. Dan nanti kita akan tahu kalau beliau itu membangun satu masjid yang menghabiskan dana ya setara dengan 7 tahun dana pajak negara. Sudah kan? So, kita lanjut setelah. Baik, nanti setelah ini poin-poinnya akan kita tulis menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kesenggol bisanya sebentar ya, tapi nggak apa-apa ini pasti nggak apa-apa ya. Alhamdulillah tadi ada 3 poin tambahan ya. Jazakallahu khairan, tadi sudah dibantu untuk bagaimana menyingkat ya, supaya nanti poin-poinnya atau inti daripada pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini bisa langsung kena. Yang pertama tadi alhamdulillah kita sudah mengetahui kalau ternyata ibu kota daripada Daulah Umayyah adalah Damaskus atau Dimashq ya. Sekarang Damaskus ada di Syria, betul sekali. Ada di Syria. Namanya masih Damaskus ya sampai sekarang ya. Namanya masih Damaskus. Nah, di Damaskus dulu, bukan dulu ya, sampai sekarang ada yang namanya masjid yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, umur daripada Daulah Umayyah pendek sekali, nggak nyampe 100 tahun, hanya 91 tahun saja, di mana berlangsung dari tahun 41 sampai tahun 132 Hijriah. Kemudian ini adalah gambar yang bisa kita katakan alasan, jadi alasan sebab kenapa kok Daulah Umayyah disebut sebagai daulah terbesar ya daripada daulah Islamiyah yang datang setelah Daulah Umayyah. Nah, ini ya dikatakan di dalam kitab bahwasannya wa balaghatid daulatu al-umayyah dirwata tisa'iha wa futuhatiha wa zihar. Dan Daulah Umayyah itu mencapai puncak perluasan, mencapai puncak pembebasan. Ingat futuhat ya. Karena Islam itu pakainya fatahat, dan saya kurang sepakat kalau pasukan Islam itu pakainya hamlah. Hamlah itu bahasa kitanya itu bahasa yang sering kita dengar adalah agresi militer. Kok kayaknya iya. Kalau kita pernah membaca atau mau membaca cerita daripada pertempuran Yarmuk, itu ya Allah sebentar lagi udah mau perang. Tapi akhirnya kenapa Jurjah ya George ini minta langsung mubarozah sama Khalid bin Walid. Langsung. Aina Khalid? Minta Khalid bin Walid yang langsung datang. Dan ternyata ketika sudah datang ya, itu jaraknya jauh antar dua pasukan, dan zaman dulu belum ada teropong. Apalagi apa ya, mukabir saut atau apa ya, itu belum ada. Mikrofon nggak ada, jadi ini pada ngapain ini? Apa antara dua komandan ketemu? Antara Khalid bin Walid dengan Jurjah atau George. Yang pada akhirnya ya George menanyakan, apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedang dari langit kepadamu sehingga kamu bisa mengalahkan musuh-musuh? Khalid bin Walid bingung. Lah, kok kayak gini pertanyaan? Enggak. Ya, enggak ada. Nah, terus kenapa kok kamu disebut sebagai Saifullah? Ya, sebutan daripada Nabi SAW, anta saifun min suyufillah. Makanya disebut sebagai atau terkenal sebagai Saifullah. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menamakan beliau dengan Saifullah. Anta saifun min suyufillah. Wa ila ma tad'u ila tauhidillah, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang benar-benar mau berpikir nanti jatuhnya bakal kemana? Ke Islam. Ngarahnya bakal kemana? Ke Islam. Dan Jurjah adalah orang yang mau berpikir, sehingga ikutlah ke dalam barisan kaum muslimin di perang Yarmuk. Dan itu bikin Mahan jadi ketar-ketir.
pasukannya langsung turun mental. Padahal waktu pas awal ketemu langsung Mahan bilang kepada Khalid bin Walid, karena ngelihat ya pasukannya mungkin terlihat ya pasukan-pasukan yang tidak berpengalaman, laisu muhtarifin, ya, bukan orang-orang yang profesional. Ya, ini dibilang kalian keluar ke sini hanya untuk nyari uang, hanya untuk nyari harta. Kalau memang iya, hitung semua pasukan. Nanti sekarang. Ana bakal pastikan setiap kepala dapat 10 dinar dan dapat pakaian serta makan. Dan gak usah takut, tahun depan bakal saya kasih lagi. Khalid bin Walid bilang, oh, kita kesini bukan buat nyari harta. Kita adalah umat yang suka minum darah, ya. Dan kami telah mendengar bahwa darah yang paling enak adalah darahnya. Oh iya, kita kembali sini. Nah, itu alasan kenapa kok kita janganlah sampai menyebutkan hamlah itu sebagai Al-Fatah sebagai hamlah. Itu tadi sudah mau mulai perang, nggak ada yang namanya. Ya, padahal antar sesama komandan, antar sesama kesatria, nggak ada perang. Dakwah dulu, karena musuhnya tidak pakai perang, tidak pakai pedang. Ya Khalid juga nggak mau. Ya Khalid juga tidak. Nah, fi ahdil Khalifah Hisham bin Abdul Malik, di zamannya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, dan beliau ketika itu adalah Khalifah yang ke-10. Dikatakan di dalam kitab idimtadat hududuha ila atrofis sini syarqan, yang mana luasnya itu mencakup ke arah timur atrofis sini syarqan. Sampai kalau arah timur itu sampai pojokan Cina. Sekarang hanya tinggal satu Xinjiang. Tempat orang-orang Uighur tinggal. Yang katanya dibantai ya kaum muslimin di sana ya. Yang kesatria Cina, anak lupa namanya siapa. Tadi lupa, mau searching juga. Ya itu ternyata katanya orang Cina. Siapa pendekar Cina terkenal? Ada yang bisa sebutkan? Pendekar Cina yang sempat dijadikan film, yang merankan siapa? Jet Li ya dulu. Bukan. Dulu dari Cina. Situlah nanti ya, insyaallah taala ba'da salat isya. Ya. Kalau di arah timur sampai pojokan Cina. Di arah timur sampai pojokan Cina. Wa ila janubi Faransa Gorban. Kalau di arah barat sampai bagian selatan Prancis. Dan kaum muslimin harus gagal di Tours. Ya, Tours ya. Balad syuhada, di mana ustusyhida di sana, meninggal dunia di sana, syahid di sana Abdurrahman Al-Ghafi. Ya, kalahnya hampir-hampir sama kayak di perang. Ya, kalahnya hampir-hampir sama dengan perang. Intinya kaum muslimin dihajar dari belakang. Ya, karena ya tidak taat dengan perkataannya Abdurrahman. Kemudian wa ila biladil Hind januban. Biladul Hind itu sama dengan biladus Sin. Apa? Kalau zaman sekarang itu perindapan. Negara-negara yang dilewati oleh, atau negeri-negeri yang dilewati oleh sungai Sindus atau sungai Indus. Nah, kerennya yang membuka, yang membebaskan negeri ini seorang komandan muda yang belum genap 18 tahun atas nama Muhammad ibn Qasim At-Taqafi. Itu diutus oleh Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Oh, kalau kita mendengar kata Hajjaj langsung terngiang ulama-ulama yang dibunuh oleh dan satu orang ya yang pernah kita bahas ya, dari para pembunuhnya Utsman ya, yang menginjak Utsman sampai ya dila itu tulang dilainnya sampai 2 tulang rusuknya itu patah gara-gara diinjak sama si pembunuh. Kalau di arah selatan itu sampai negeri perindapan. Ya, kalau mungkin sekarang Pakistan, Bangladesh, India. Nah, itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian yang arah utaranya ada tempatnya Habib Nurmagomedov, Asia Wusta.
syamalan. Asia Wusta itu Asia Tengah. Tolong dibedakan antara Asia Tengah dengan Asia Kecil. Kalau Asia Kecil berbicara menggunakan bahasa Turki. Kalau Asia Tengah berbicara menggunakan bahasa Rusia, Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan. Ya, itu Kazakhstan. Yang dulunya adalah masuk Uni Soviet. Makanya kan katanya tulisannya ya sama persis dengan orang-orang Rusia. Kalau tulisan non Arab. Dulu mereka berbicara pakai apa, Ustaz? Semuanya bahasa Arab. Dari ujung ke ujung ini semuanya pakai bahasa Arab. Makanya, sekali lagi, orang-orang Eropa itu kenapa kok bilang pasukan Islam, pasukan Arab? Ya karena mereka berbicara pakai bahasa Arab. Dan Ustadz Dr. Budiansyah bilang, Al-Arabi, man takallama bil arabiyyah ajamiyan kana aw arabiyyan. Selalu beliau katakan masternya bahasa dia Sibawi. Di sini mungkin yang pernah belajar di pondok NU, kemudian belajar Alfiyah Ibnu Malik, ya, mesti tahu siapa itu Sibawi. Ya, bahkan dulu dosen kami yang bernama Ustadz Muhammadun itu selalu nanya, sini siapa yang sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik? Dan dia sudah keren. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, tapi berbicara tentang sini ada yang sudah belajar Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki. Ahmadu Rabbi Allah khairu maliki. Musollian ala Nabil Mustafa. Kalau sampai ada yang hafal, bener, Jadi kata dosen kami yang dari Saudi itu, yuk sini siapa yang sudah ngafalin banyak syair? Yang ngacung hanya beberapa. Kenapa kok hanya beberapa? Jangan antum kira ketika antum ngafalkan syair, lafat-lafat kosakata yang ada di syair itu nggak berguna. Enggak. Meskipun memang jarang dipakai di mana? Di muhadatsah. Tapi kalau antum terus murojaah, itu bisa meninggikan derajat antum. Man takallama bil arabiyyah zadat haibatuh. Ya, siapa yang berbicara menggunakan bahasa Arab, maka haibahnya, kewibawaannya akan naik. Ya, seperti itu. Nah, ini poin yang ketiga, ya, jadi ini sebab kenapa kok Daulah Umayyah disebut sebagai daulah terbesar, daulah Islamiyah terbesar daripada daulah yang lainnya. Andalusia, ya, kemudian Abbasiyah, ya, kemudian Turki Utsmani. Meskipun memang Turki Utsmani itu berusaha untuk menguasai semua Eropa Timur, kan hampir menyatukan Eropa Timur dengan Barat, tapi lewat jalur Eropa Timur. Pengennya, ya, dulu Sulaiman Al-Qununi itu kalau masih dikasih umur sama Allah, ketika nyampe di Zigetvar di daerah Kroasia kalau nggak salah, itu pengennya langsung nyerang Romawi yang ada di Italia, karena Roma itu ada dua, Romawi Timur sama Romawi Barat. Nah, Romawi Barat yang belum dikuasai. Kalau Romawi Timur biidznillah sudah, ya, atas izin Allah lewat usaha yang ke-8 dari Muhammad Al-Fatih. Usaha yang ke-8, ya, jadi sudah 8 kali usaha, dan Allah izinkan usaha yang ke-8 di tangannya orang non Arab. Tapi sudah menguasai 6 bahasa, luar biasa sekali. Sampai sini ada kayak ditanyakan seputar ini sebelum kita lanjut nanti bahas Isya. Kalau untuk Asia Wusta ini Asia Tengah, ya, di mana dulu adalah negara-negara yang masuk ke Uni Soviet. Nah, ini perbatasannya sampai atas, sampai sini. Iya, betul. Ke arah utara Asia Wusta, Asia Tengah, ya. Kalau utara Asia Tengah, kalau selatan itu negeri perindapan, ya, negeri yang bahaya. Sampai sekarang masih bahaya. Khusus buat perempuan dan para traveler. Bahkan kasus terakhir kemarin katanya orang Korea Selatan
Dapat bantuan tapi ternyata seperti itu kan, diancam, dipaksa, ini paling bahaya sampai sekarang. Karena dulu kenapa kok Hajjaj bin Yusuf sampai minta, karena di zamannya Abdul Malik bin Marwan Hajjaj bin Yusuf nggak diizinkan, baru di zaman anaknya diizinkan setelah mendapatkan kejadian apa, ada ya satu safinah yang diganggu, ya, yang dirampas, yang dibajak ya sama kurson dari Korosinah yang ada sama bajak laut yang ada di sana. Kemudian wanita yang ada di dalam safinah tersebut ya dilecehkan sampai dibunuh. Dan sebelum dibunuh, wanita itu berteriak, wah Hajjajah, wah Hajjajah. Berharap ada bantuan dari Hajjaj. Jadi ketawain sama orang ini. Teriak-teriak Hajjaj nggak bakal dengar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan diberikan dipimpin oleh anak muda sekali bernama Muhammad bin Qasim At-Thaqafi, belum genap 18 tahun, dikasih 20.000 pasukan darat dan 3.000 pasukan. Luar biasa. Kalau pasukan atau kalau qaid termuda di zaman Islam semuanya siapa? Usamah bin Zaid. Itu umurnya 16 tahun. Nabi sendiri yang melantik Usamah bin Zaid jadi komandan di umur 16 tahun. Umur 16 tahun kita sudah bisa apa? Ya, spin ya dan lain sebagainya. Masya Allah, kalau beliau Usamah bin Zaid langsung jadi komandan pasukannya kaum muslim, membawahi anak lupa berapa juta, 10.000 atau 20.000. Baik, ada pertanyaan selain Asia Wusta? Ini di daerah utara, di daerah timur, di daerah barat, di daerah selatan. Yang barat, Eropa Barat. Portugal, oh entek sama kita Portugal. Ini takut. Dan nanti kita akan sedikit menyinggung kota di Italia. Namanya Cagliari. Ya, kalau kita mau mentelaah, benar-benar memperhatikan kok bisa ya lambangnya Cagliari itu 4 kepala, habis itu disalib. Jadi lambangnya itu ada salib, kemudian ada 4 kepala. Kenapa kok harus ini? Nanti kita akan tahu insya Allah. Kalau di tahun 1500-an ya ada mereka-mereka yang akhirnya dibunuh dan dipenggal di kota Cagliari. Hal min soal sebelum kita jeda menuju yang barat batasnya sampai bagian selatan Prancis sebelum daerah Tours namanya. Kalau dulu saya pernah dengar sampai daerah Lyon. Nggak tahu Lyon sama Tours itu masih sama atau enggak. Kalau kita pernah mendengar kata Olympic Lyon, ya salah satu klub bola yang ada di Prancis, nah katanya sampai di Lyon. Di Lyon, qadarullah belum bisa lanjut. Dari situ baru mandek. Nah kalau di Turki Utsmani itu mandek di zamannya Sulaiman Al-Qanuni ketika beliau meninggal dunia di Zigetvar, daerah Kroasia. Yang meninggal dunia di Zigetvar, ketika meninggal pasukan Turki Utsmani tidak dikasih tahu kalau beliau meninggal. Dikasih tahunya pas bisa menguasai benteng Zigetvar, baru dikasih tahu kalau Sulaiman Al-Qanuni meninggal. Dan ketika dikuasainya benteng Zigetvar, pemimpinnya sana namanya agak susah nyebutnya, pokoknya depannya Z, ZIKI apa gitu depannya, pemimpin dari benteng ya pemimpin Kroasia dari benteng Zigetvar itu juga sama, mati juga tapi berperang. Kalau ini dikarenakan takut. Sulaiman Al-Qanuni sudah coba menguasai selama 5 bulan, bahkan mendekati musim dingin.
Ya, hampir pada menyerah, cuman disemangati lagi oleh Sulaiman Al-Qanuni, qadarullah wa ma syaa fa'al, yang menyemangati meninggal dunia dulu. Tapi tidak dikasih tahu. Dan setelah berhasil menguasai, wallahu a'lam, kenapa kok tidak lanjut lagi sampai menguasai seluruh Eropa. Karena di Eropa Timur itu juga ada negara-negara pasal. Negara-negara pasal itu negara yang masih Kristen, tapi ngikut sama Turki Utsmani. Contohnya Moldova, Wallachia. Nah, makanya sempat ada cerita kenapa kok Presiden Moldova datang ke Turki ketemu sama Erdogan minta pedangnya Sulaiman Al-Qanuni dikeluarkan untuk supaya dia sebagai tanda penghormatan. Karena Sulaiman Al-Qanuni ketika itu bersama pasukannya tidak membunuh wanita kami, tidak membunuh orang tua kami, dan tidak menculik anak kecil kami dibebaskan meskipun dengan agama